Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama saya Rio di sini. Oke teman-teman, kita kembali melanjutkan materi edukasi kita ya. Yang mana pada kesempatan kali ini kita mau mencoba untuk membahas tentang saving cryptocurrency di Tokenomics Exchanger ya. Yang mana saving cryptocurrency ini sama seperti kita deposito di bank lokal ya. Jadi dia lebih seperti simpanan gitu ya. Kalau kita di deposito kan kita simpanan berjangka dalam bentuk rupiah. Nah, di cryptocurrency ini juga kita pada materi ini kita mau membahas yang rupiahnya ya. Kita saving cryptocurrency yang rupiahnya ya. Jadi bukan koinnya, bukan koin cryptocurrency tapi yang stable koinnya gitu. Oke, nah tujuannya adalah nanti kita bisa melakukan perbandingan instrumen finansial mana yang lebih menguntungkan. Kalau kita punya uang lebih ya, mana lebih menguntungkan, kita saving cryptocurrency ya di Tokenomics Exchanger atau kita deposito di bank lokal. Nah, untuk kesempatan itulah materi ini kita buat gitu kan. Jadi teman-teman paham untuk memilih instrumen finansial. Oke ya, lanjut aja kita masuk ke pembahasannya. Introduction. Pada prinsipnya, saving cryptocurrency sama seperti deposito di bank lokal. Yang membedakannya hanya dari tingkat suku bunga atau return atau earn atau pendapatan yang diberikan. Jika kamu memiliki uang dan memilih untuk diinvestasikan secara aman dengan tingkat risiko yang rendah, mana yang kamu pilih? Saving crypto atau deposito di bank ya. Oleh karena itu materi ini kita buat untuk dapat membandingkan mana yang lebih menguntungkan, saving crypto atau deposito bank lokal. Oke, next. Saving crypto versus deposito bank. Sebelumnya Anda harus paham dari kedua jenis yang diinvestasikan gitu maksudnya. Di atas ya, maksudnya yang udah kita jelaskan antara saving crypto dengan deposito bank lokal ya. Saving cryptocurrency adalah bersifat decentralized, yang artinya tidak ada lembaga yang mengontrol dan mengawasi dari aktivitas yang dilakukan. Namun secara mitigasi risiko, Anda dapat melihat dari sisi fundamental proyek ke depan yang akan dikerjakan dan eksistensi selama ini. Dan Anda juga bisa melihatnya apakah koin atau platform tersebut sudah listing di coinmarketcap.com untuk melihat sebuah informasi yang dibutuhkan. Walaupun tidak ada lembaga yang mengawasi secara resmi, bukan berarti instrumen tersebut tidak valid. Oke ya. Sementara deposito bank lokal bersifat centralized, yang sudah pasti ada lembaga yang mengawasinya. Namun bukan berarti juga tidak ada resikonya. Dari keduanya sama-sama memiliki resiko. Oke, jadi gini teman-teman ya. Pertama, teman-teman harus paham dulu setiap instrumen finansial atau instrumen investasi yang akan teman-teman tempatkan gitu ya. Saving crypto dengan deposito bank ini adalah dua hal yang berbeda, dua segmen yang berbeda ya. Saving crypto itu dia bersifat decentralized ya. Saving crypto itu dia bersifat decentralized, artinya tidak ada suatu lembaga yang mengontrol atau yang mengawasi. Karena kan memang filosofi dari cryptocurrency itu sendiri kan decentralized gitu ya. Nah, berbeda dengan deposito bank. Deposito bank lokal itu sifatnya centralized, ada lembaga yang mengontrol dan mengawasinya gitu. Ya, itu untuk menjaga hak-hak konsumen, kira-kira seperti itu. Nah, prinsipnya kan beda dengan berbalik dengan cryptocurrency. Kalau cryptocurrency itu memang decentralized, yang mana dia pure semuanya itu resiko semuanya berada di tangan kita gitu. Termasuk resikonya dan juga keuntungannya plus apa ya, informasi yang ada di dalamnya. Jadi tidak ada yang bisa mengaksesnya. Gitulah kira-kira prinsipnya. Jadi teman-teman harus paham dulu segmennya ini berbeda. Yang sama itu adalah pelayanan produknya ya. Fitur dari produknya ini dia sama-sama memberikan benefit kepada kita. Oke ya. Nah, untuk itu bukan berarti saving cryptocurrency ini walaupun dia tidak memiliki lembaga yang mengontrol atau yang mengawasinya, bukan berarti dia itu tidak valid. Itu salah teman-teman. Walaupun sebagian ada yang tidak valid ya. Nah, itu kan
dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab gitu kan. Tapi kalau kepada platform atau koin yang sebenarnya itu dia valid gitu kan. Hanya saja secara mitigasi risiko bagaimana kita bisa menginisiasi informasi dari platform atau koin tersebut ya. Salah satunya itu dengan cara melihat dari sisi fundamental, kemudian dari project yang dikerjakan. Fundamental itu maksudnya secara keseluruhan teman-teman ya, seluk-beluk dari platform atau koin tersebut teman-teman harus paham. Kemudian dari project yang ke depan yang akan dikerjakannya itu seperti apa, bagus nggak projectnya, memiliki demand nggak untuk kedepannya gitu kan. Dan juga eksistensi selama ini, dia sudah berapa lama, historicalnya seperti apa dan lain sebagainya. Dan juga teman-teman pastikan dia sudah listing di coinmarketcap.com. Kenapa penting untuk dia listing di coinmarketcap.com ini? Karena kita tahu karena tidak ada karena ini bersifat decentralized dan kita tidak mau, misalnya kita mau mencari informasi itu terlampau luas, maka kita butuh satu gerbang ya, satu gerbang pintu informasi yang kita butuhkan. Jadi itulah gunanya daripada coinmarketcap.com ini, untuk melihat semua informasi yang dibutuhkan gitu. Begitu juga dengan deposito bank lokal yang bersifat centralized. Walaupun dia memiliki lembaga yang mengontrol atau mengawasinya, bukan berarti dia itu tidak, bukan berarti dia valid 100% atau bukan berarti dia tidak memiliki risiko gitu ya. Semuanya kita sekarang berbicara risiko. Toh yang sudah valid, yang sudah mempunyai lembaga otoritas yang mengawasi dan mengontrolnya itu juga bisa collab. Itu banyak kasusnya teman-teman, mulai dari bank umum dan mulai dari BPR ya, itu banyak kasus yang seperti itu. Makanya saya katakan itu bukan menjadi satu-satunya acuan ya. Oke. Yang penting teman-teman sudah paham dulu dari dua buah segmen ini. Jadi saving crypto segmennya seperti apa, deposito segmennya seperti apa. Oke ya, next. Nah sekarang kita akan masuk ke suku bunganya ya. Yang membuatnya berbeda itu karena saving cryptocurrency itu pasti bunganya lebih tinggi daripada deposito di bank. Kalau dia sama, orang nggak akan mau saving di cryptocurrency. Orang lebih mau menempatkan deposito di bank lokal, karena kalau seandainya potensi returnnya sama gitu kan. Kalau sama untuk apa gitu kita saving di cryptocurrency, mendingan kita saving di bank lokal, lebih aman, lebih ada kontrolnya gitu. Nah karena di saving di crypto itu tidak ada lembaga yang mengontrol, maka dia harus lebih tinggi daripada deposito di bank lokal seperti itu. Kalau enggak, orang nggak akan ada yang mau saving di cryptocurrency. Di sini teman-teman bisa lihat, ini di platform Tokenomics ya teman-teman ya. Di sini teman-teman bisa lihat, misalkan kita punya uang 1 miliar. Maka di Tokenomics ini kita contoh teman-teman, ini contoh uang 1 miliar modalnya. Ini yang sudah saya hitung di Excel. Jadi dia ada beberapa jangka waktu ya. Ada 12 bulan, 9, 6, 3, 2, 1 bulan dan 1 minggu. Nah, ini annual yield-nya atau bunga per tahunnya itu. Ini kalau udah bahasanya annual, itu bahasanya per tahun teman-teman ya. Hitungannya itu per tahun. Annual yield ini berarti dia 12% setahun. Ya, untuk 12 bulan, 11% dia beda-beda. 11% untuk 9 bulan, 10% untuk 6 bulan, dan 9% 3 bulan, 8% untuk 2 bulan, 7% untuk 1 bulan, dan 5% untuk 1 minggu. Nah, sekarang kita perhatikan untuk yang di deposito bank lokal. Deposito bank lokal ini saya ambil yang 3% ya teman-teman. Ini saya ambilnya 3% karena LPS itu kan 4,5% ya untuk saat ini. Kalaupun nanti seandainya ada bank yang kasih lebih di atas LPS 4,5, itu yang lebihnya itu disebut dengan special rate teman-teman. Dan itu kalau penempatan deposito di bank itu, kalau yang untuk mendapatkan special rate itu nominalnya nggak sedikit teman-teman ya, itu besar. Karena ya saya basically dasarnya juga dari perbankan, saya juga dari basicnya dari bank, jadi tahu gitu. Nah, sekarang kita di sini kita kan sudah melihat perbandingan antara suku bunga yang ditawarkan oleh saving cryptocurrency dengan deposito bank. Itu suku bunga di cryptocurrency itu lebih tinggi ya. Tertingginya itu dia 12%. Berarti dia 1% per bulannya ya. Jadi kalau kita input masukin nominal 1 miliar, maka total yang kita dapat itu adalah 120 juta ya. Dan di sini kita bisa distribusikan yang 120 juta ini setiap bulannya, maka kita akan mendapatkan 10 juta setiap bulan. Nah, kalau seandainya kita melakukan penempatan deposito bank lokal dengan uang 1 miliar dengan nominal yang sama ya, ini sama-sama rupiah teman-teman, jadi tidak ada fluktuasi harga yang sangat signifikan ya. Karena kalaupun dia berfluktuasi, dia hanya berfluktuasi dengan dolar aja gitu kan.
Nah, jadi kita tidak mengambil resiko fluktuasi harga, makanya kita samakan sama-sama rupiah yang stable coin untuk di cryptocurrency-nya. Nah, di sini kita 1 miliar untuk 12 bulan itu 3%, ya ini di bank saya. Kemudian kita hanya mendapatkan 31 juta teman-teman. Maka setiap bulannya kita hanya mendapatkan 2.583.000. Ya, jauh sekali perbandingannya teman-teman ya, jauh sekali perbandingannya. Ini jauh sekali teman-teman. Nanti teman-teman boleh adu dengan bank lokal manapun ya. Itu tidak ada yang bisa lebih tinggi daripada saving di cryptocurrency. Saya sudah cek sendiri gitu ya. Kalau ada tadi yang kasih 7% itu ada. Tapi juga jauh dengan saving di cryptocurrency, masih jauh lah nominal. Masih tetap saving di cryptocurrency itu lebih menguntungkan karena tingkat suku bunganya lebih tinggi. Nah, ini untuk rumus perhitungannya ini sama teman-teman. Untuk deposito dengan saving ini sama ya. Ini nominal dikali suku bunga dikali tenor dalam hari, kemudian dibagi 365 hari. Ini teman-teman nanti bisa masukin rumusnya di dalam Excel untuk lebih mudah menghitungnya. Oke, paham ya teman-teman? Jadi kesimpulannya adalah saving cryptocurrency itu lebih menguntungkan daripada deposito bank lokal. Oke, sekarang kita sudah klik, misal kita sudah mengambil suatu keputusan yang tepat untuk melakukan saving di cryptocurrency. Oke, misalkan teman-teman sudah tertarik nih untuk mengambil saving di cryptocurrency. Nah, sekarang bagaimana teknis panduan teknisnya di platformnya. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam platformnya ya. Nanti teman-teman bisa langsung masuk di Tokenomics. Jika teman-teman belum memiliki akun di Tokenomics, nanti sudah kita sediakan linknya di kolom deskripsi ya. Setelah teman-teman melakukan login ya, verifikasi dan lain sebagainya seperti biasa, teman-teman ngambil menunya ya dari sidebar ini, ambil di menu earn ya. Setelah dari menu earn, teman-teman nanti tampilannya seperti ini. Nah, di sini dia ada beberapa koin yang bisa kita saving ya. Ada rupiah di IDK, kemudian ada BTC, kemudian ada USDT, dan ada TEN ya. Berarti ada dua stable coin di sini teman-teman, untuk rupiah dan dolar. Kemudian cryptocurrency-nya sendiri ada untuk BTC dan TEN. Oke, kita hanya bahas yang rupiah ya teman-teman. Ini kita nggak bahas ya, kita hanya bahas yang rupiah. Oke, di sini teman-teman bisa perhatikan untuk minimal deposit ya di IDK ya atau di rupiah ini minimal 500.000 teman-teman, 500.000. Oke, 500.000. Kemudian nanti teman-teman bisa lihat dulu si detail ini, lihat detailnya seperti apa ya. Ini sudah ya seperti yang sudah kita bahas. Untuk annual yield-nya 12% untuk 360 hari ya, untuk 12 bulan, 11% untuk 270 hari dan seterusnya. Seperti itu. Nah, di sini teman-teman misalkan mau memilih misalkan yang 12% yang setahun kan. Nah, caranya seperti apa? Ya, caranya teman-teman tinggal klik subscribe. Nah, ketika sudah masuk seperti ini, subscribe, pastikan dulu saldonya teman-teman mencukupi ya, mencukupi dari angka minimalnya 500.000. Ini karena contoh aja teman-teman. Jadi ini bukan kita mau melakukan pendapatan savingnya, tapi ini hanya sebagai contoh dan tutorial. Jadi agar teman-teman nanti mempunyai panduan atau langkah-langkah. Saya hanya menjelaskan. Ya, pastikan nominalnya mencukupi untuk minimal 500.000. Kemudian teman-teman di sini bisa klik 100% untuk dimasukkan semuanya. Ya. Kemudian di sini teman-teman perlu perhatikan monthly yield distribution. Artinya ini kalau kita aktifkan ya, berarti pendapatan kita yang secara keseluruhan itu tadi itu akan didistribusikan setiap bulannya ya, didistribusikan setiap bulannya. Tapi kalau teman-teman tidak aktifkan monthly yield distribution ini, maka total yang kita dapat itu akan kita terima nanti setelah 12 bulan, setelah 360 hari ini. Nah, gitu. Artinya setelah kontraknya habis lah sepanjang 360 hari ini, baru dibayarkan 12%-nya plus dengan modal-modalnya gitu kan. Nah, makanya kalau teman-teman mau mengambil, ini kembali ke teman-teman masing-masing, mau mengambil setiap bulan pendapatannya tinggal diaktifkan. Jangan lupa ya, diaktifkan. Kalau enggak ya sudah, enggak apa-apa. Nah, kemudian auto renewal ini maksudnya ini adalah otomatis kita melakukan deposito kembali atau kita melakukan saving kembali secara otomatis ya, kalau kita mengaktifkan auto renewal nih. Tapi kalau tidak kita mengaktifkannya ya sudah, kita akan
akan melakukannya secara manual, berarti dia tidak otomatis gitu ya. Jadi ada dua fitur ini teman-teman harus betul-betul paham. Monthly yield distribution ini untuk kita menerima bunganya setiap bulan harus kita aktifkan, kalau enggak tinggal dinonaktifkan. Auto renewal ini kalau mau kita otomatis perpanjang otomatis gitu, maksudnya kita klik diaktifkan atau enggak. Roll earning ini maksudnya untuk kita masukkan kembali ke dalam ini ya, enable roll earning to, ini maksudnya pendapatan yang kita distribusikan itu kita masukkan juga ke dalam savingnya kembali beserta modal-modalnya. Artinya bunga yang kita dapat dengan modal kita masukkan beserta dengan modalnya bunganya gitu ya. Nah setelah itu baru teman-teman klik understand ya. Kalau saya lebih kepada aktifkan yang monthly, kemudian kita nonaktifkan yang auto renewal kalau yang 12 bulan, kemudian kita klik next. Nah di sini teman-teman akan keluar form confirm deposit detail ya, untuk kita memastikan kembali, kita pastikan kembali semua informasi yang kita dibutuhkan ya. Di sini teman-teman bisa lihat ya, untuk IDQ Foundation annual yield 12%, duration 360 hari, base-nya rupiah, jumlah 550, you will earn, maka kita akan mendapat $65 teman-teman, $65 ya selama setahun. Fee-nya 0, tidak ada fee. Startnya mulai dari 17 Januari ya, jam 03.65 PM. Kemudian end date-nya ini akan sama ya, 12 Januari. Oke, ini karena 360 hari ya, selisih 5 hari. Dan ini akan berakhir di 2002. Renewal ini auto renewal, yield distribution ya monthly. Nah nanti setelah itu baru kita klik next, baru kita klik confirm, seperti itu. Oke, ini karena hanya contoh, hanya panduan, maka ini kan tidak kita lakukan. Itu untuk yang 12 bulan teman-teman ya, paham ya. Nah kalau untuk yang seminggunya kan berarti kan dia tidak ada monthly ya kan. Nah jadi dia hanya monthly distributionnya kan nggak ada. Kita mau auto renewal atau tidak gitu. Kalau enggak ya sudah, kalau mau bunganya dimasukin tinggal diaktifkan, kalau enggak dinonaktifkan. Auto renewal gitu juga sama. Terus kita masukin untuk checklist ini MOU-nya, kemudian klik next, sama teman-teman ya, sama. Ini untuk informasinya. Kemudian kalau kita klik next lagi sampai tahap ketiga ini agreement-nya, berarti ini seperti kontraknya teman-teman ya, kontraknya lah, agree and term condition-nya. Ini seperti kontraknya, teman-teman harus paham ya. Ini teman-teman harus paham seperti itu. Kalau teman-teman sudah setuju dengan isinya ini semua, baru teman-teman klik agree ya, setuju, baru dia ini akan jalan, akan start nantinya. Oke, paham teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang pengen passive income, inilah dia ya, ingin passive income, daripada kita melakukan penempatan deposito di bank lokal, mendingan kita melakukan saving di cryptocurrency. Dan ini valid dan ini sangat-sangat profitable. Oke, kalau teman-teman tidak bisa trading atau tidak ada waktu untuk trading, jadi saving ini salah satu opsi ya, jadi salah satu pilihan agar teman-teman bisa make money secara online atau secara cryptocurrency, bisa make money lah. Oke, apakah ini aman? Ini aman teman-teman, karena seperti yang udah kita bahas tadi, kita harus tahu kita melakukannya itu di mana. Tokenomics ini siapa sih yang nggak tahu Tokenomics? Tokenomics ini teman-teman ya, biar teman-teman tahu, ini adalah sister company-nya dari Indodax. Indodax itu yang sudah listing di Bapepti Market atau exchange nomor 1 di Indonesia, dan ini adalah sister company-nya. Dan Tokenomics ini juga sudah listing di Coin Market Cap ya teman-teman. Nanti bisa cek, tinggal ketik aja Tokenomics di Coin Market Cap. Nah ini ada Tokenomics. Oke. Karena untuk listing di Tokenomics ini dia juga memberikan kalau dia mau listing di Coin Market Cap ini juga membutuhkan persyaratan teman-teman ya.
Makanya kita butuh untuk memitigasi resikonya itu seperti itu, salah satu caranya. Oke, ini untuk tokenominya. Sekarang untuk ID key-nya. Oke, juga ID key-nya sudah listing seperti itu. Jadi untuk saving cryptocurrency di ID key ini sangat profitable teman-teman ya. Jika perbandingannya itu dengan deposito di bank lokal. Kemudian di sini tidak ada fluktuasi harga ya. Beda kalau seandainya kita melakukan saving di koin cryptocurrency-nya ya, bukan yang stable coin-nya. Karena ID key ini dia cryptocurrency tapi dia stable coin ya, yang mempunyai 1:1 dengan rupiah untuk ID key. Oke, paham ya teman-teman? Ini untuk suku bunga deposito di bank, teman-teman bisa lihat seluruh bank yang ada di Indonesia ya. Itu tidak ada yang lebih tinggi daripada saving cryptocurrency teman-teman. Secara bunganya, yield, annual yield-nya itu tidak ada yang lebih tinggi. Oke, makanya untuk itu pilihannya kita lebih memilih saving cryptocurrency di Tokenomiy, yaitu di ID key. Oke, seperti itu. Oke, paham ya teman-teman? Kalau ada pertanyaan atau yang belum paham, nanti kita akan diskusi di channel Telegram kita ya. Pastikan dulu teman-teman buat dulu akun di Tokenomiy melalui link yang sudah kita sediakan di kolom deskripsi. Silahkan buat akun di sana. Setelah buat akun, lakukan verifikasi teman-teman ya. Biasakan dalam hal finansial teman-teman melakukan verifikasi. Itu untuk tujuannya untuk memudahkan kita dalam bertransaksi. Oke, mungkin demikian dulu video singkat saya kali ini. Teman-teman jangan lupa untuk like, subscribe, and share. Semoga video ini bermanfaat. Saya harap semoga di tahun 2021 ini, kebetulan ini juga masih awal-awal tahun ya, kita bisa menyiapkan segala sesuatu atau menyiapkan project selama setahun ini. Project apa aja atau instrumen apa aja yang bisa memberikan kita keuntungan gitu. Ya, inilah salah satunya, saving cryptocurrency di Tokenomiy, seperti itu. Next video kita akan membahas tentang materi-materi yang lain yang bermanfaat untuk kita, apakah itu untuk trading, mining, staking, dan saving. Berarti sekarang sudah ada 4 bisa make money di cryptocurrency teman-teman ya. Kalau dulu kan cuma 3, staking, mining, dan trading. Kalau sekarang udah 4 nih, ditambah saving satu lagi. Oke teman-teman, mungkin demikian dulu video singkat saya kali ini. Sekali lagi jangan lupa untuk like, subscribe, and share. Semoga video ini bermanfaat. See you next time, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.